Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang Allah muliakan asyaitoribin. Panitia pembangunan dan perluasan Masjid Jami PPA Taqwa Yayasan Darul Muttaqin mohon izin menyampaikan update terkini. Hari ini tepat hari Jumat Syahidul Ayam 24 Zulhijjah 1446 Hijriah, Jumat tanggal 20 Juni 2025. Alhamdulillah, tahun yang kedua kali ini pembangunan dan perluasan Masjid PPA Taqwa Darul Muttaqin masih terus berjalan. Alhamdulillah. Anda saksikan ini bagian-bagian yang sudah finishing, sudah selesai. Alhamdulillah, demikian sangat-sangat indah. Alhamdulillah. Proyek berikutnya insya Allah kita akan melanjutkan mengcover dinding masjid sebelah selatan dan juga sebelah barat. Anda saksikan, ini dia lokasi yang akan kita cover seperti pembangunan yang telah lalu tadi kami sampaikan di awal. Insya Allah tinggal 5 lengkungan lagi untuk bagian barat yang diperlukan. Satu lengkungan itu 100 buah roster, per buahnya Rp30.000. Kali 5, jadi kita membutuhkan 500 buah roster kali Rp30.000 dengan ongkos pemasangan. Hamba-hamba yang mulia yang ingin memiliki kondisi terbaiknya, baik tampil jannah untuk mendapatkan surga di daerah, kami persilahkan. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Anda bisa langsung datang ke Pengarak dan kebun kopi pemilik 198 Kota Cimahi atau transfer melalui Bank BSI nomor rekening 212102031 atas nama Darul Muttaqin. Kami aturkan doa jajah urusan kasih Allahumma sholli alaihi. Wahai Allah, sahabat ramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Food ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Ranas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam drama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Program spesial bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025, 12 hari insya Allah berangkat 27 Februari sampai 10 Maret 2025. Jumat kali ini atau Jumatan 2 kali free kereta api cepat haram menaik umroh di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala Ramadan ya. Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat ramah ke gedung dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebun Kopi Family. Saya tanya, Ciberem Kota Cimahi. asa kenal 022 602 6559. Telepon yang WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh Darul Muttaqin, ibadah dan tausiah dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Bagaimana Bu Yayuni pesan-pesannya untuk jemaah Jahrani? Alhamdulillah. Ya, yang puasa apanya aja nih? Perjalanannya ibadatnya, Masya Allah. Makannya gimana makannya? Alhamdulillah. Tempat tidur kayaknya enak, jaraknya dekat ya, luar biasa. Alhamdulillah. Selamat berdoa. Ini masih tadi dikabul ya, men. Insya Allah berangkat lagi dikabul. Semoga
Jemaah Jahra sama keluarga semuanya ada rezekinya untuk bersyukur bersama dengan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Sekretariat Majelis Taklim Al-Jaharnya pada Sukaina Blok A 113C Kota Cimahi. Alhamdulillah. Masya Allah, luar di mana kita? Masih bersama Darul Muttaqin DM. Alhamdulillah, mabrur semuanya ya, insya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap istirahat abunya, langsung main dulu, capek. Istirahat, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah Ibu pengurus Majelis Taklim Az-Zahra Kota Cimahi, Ibu para sepuh sekalian, Rahman sehat Bu? Alhamdulillah. Dan izin Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa memanfaatkan sisa-sisa usia kita, Bu ya. Kita manfaatkan sebaik mungkin, kalaupun kita tidak tahu berapa lama lagi Allah berikan usia pada kita. Yang pasti insya Allah kita akan berusaha untuk memanfaatkan sisa umur ini dan sebaik-baiknya untuk mencapai akhir hayat yang baik, kematian dalam keadaan husnul khatimah. Usai nanti tadi Ustaz Topan, alhamdulillah Ibu jadi alhamdulillah mau cekil ngawas Ibu ya. Satu kali hadir Bapak Ibu, 1 bulan sekali kita mendapatkan 2 kajian. Tuh, alhamdulillah. Waktunya efektif. Ustaz Topan sekira sampai pukul 2, saya sampai pukul 3. Paling lami pukul 3 ya, kita closing insyaallah ya. Dan juga kami berdua sudah memberikan tausiah di pengajian Jitu Darul Muttaqin. Ustaz Topan jam pertama langsung terbang ke sini, saya jam kedua kemudian langsung ke sini. Jadi waktunya efektif. Ramah sehat Bu ya. Baik, kali ini kita live di Facebook. Ibu yang punya keluarga yang ikut ngaji silahkan kita coba cek dulu Bu ya. Pengajian kita live, alhamdulillah. Jadi hikmahnya kenapa live? Pertama, manfaatnya Bu. Jadi nanti kalau Ibu habis ngaji bisa disetel ulang lagi di handphone atau di televisi masing-masing Bu ya. Facebook, passwordnya TPDM. Coba cek dulu Bu ya. Nah ini Bu, Bu ya. Asli Bu, asli sama ya. Alhamdulillah tuh ya Bu ya. Dadah tuh Bu, halo Bu tuh, masya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Jadi nanti bisa di setel ulang, nanti sama Kang Yana udah di Facebook, nanti juga diupload ke YouTube. Sama passwordnya DM streaming ya. Emang agak delay Bu ya, kalau Facebook ya DM. Baik, jemaah yang ikut nonton di rumah pun, ya alhamdulillah ahlan wa sahlan, saat bergabung, mangga silakan bagikan. Baik, dari Facebook kita langsung kepada Suka Indah Bu ya. Apa tema kita? 3 figur manusia mulia dalam Al-Quran ya. Dengan singkat saya jelaskan, nanti kita dialog. Siapa sih manusia mulia yang dimaksud dalam tema ini? Ini dia. Siapa Bu? 1, Nabi Ibrahim alaihissalam. Putranya siapa? Nabi Ismail alaihissalam dan istri beliau Hajar alaihissalam. Ketiga nama mulia ini, Masya Allah, dalam Al-Quran disebutkan di beberapa tempat. Dan tanya di Quran surah As-Saffat ya, ada di situ. As-Saffat surah 37 mulai ayat 100 sampai 106. Kemudian juga di Quran surah Al-Maidah juga ada surah 5 ayat 27 dan semuanya ada ditulis di situ. Baik, kita mulai dengan salah satu di antara ketiga figur ini. Yang utama figur Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa beliau itu? Ada yang Allah muliakan, Ibu.
Beliau memiliki figur yang sangat mulia, contoh teladan yang luar biasa. Kalau nggak salah di situ ditulis ada berapa ini? Coba Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, beliau memiliki kesabaran. Ada? Yang kedua apa? Coba dibuka lagi. Ya. Kedua, beliau memiliki ketaatan. Ya. Dan seterusnya. Kita melihat yang pertama. Kesabaran apa yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam? Satu, beliau memiliki sabar dalam menghadapi musibah. Dua, sabar dalam ketaatan. Tiga, sabar dalam berdakwah. Ini contoh kang orang sadayana. Kita lihat. Ini merujuk pada Al-Quran, surah As-Saffat, surah 37, ayat 100 sampai 102. Kita simak ayatnya. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ada Bu, ada? Halaman berapa Bu? Halaman 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini doa Nabi Ibrahim. Anugerahkan kepada aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kita tahu Nabi Ibrahim itu menikah yang pertama dengan Siti Syarah. Di usia 90 tahun belum punya turunan. Maka itu ibu sekalian yang Allah menafikan sampai saat ini, mungkin ada yang belum punya turunan, sabar. Nabi Ibrahim sampai 90 tahun, diuji. Beliau sabar. Terus beliau panjatkan doa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ini silakan. Dawamkan ya, yang belum punya turunan, udah punya turunan, belum punya cucu. Nah ini doanya. Doa supaya diberikan turunan. Setelah 90 tahun menikah dengan Siti Hajar, Allah mengabulkannya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Sampaikan berita gembira pada Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan gulamin halim, anak laki-laki yang amat soleh. Amat sabar. Siapa itu? Nabi Ismail alaihissalam. Ujian pertama sudah lolos tuh. Ternyata ujian itu datang lagi. Baru di usia bayi Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Ibrahim, bawa istrimu sama anak yang masih bayi ke Bakkah. Bakkah itu Mekah sekarang. Ibu jangan bayangkan Mekah kemarin ya, waktu kita umroh dengan Mekah sekarang beda. Dulu belum ada apa-apa, gersang, tidak ada makanan, belum ada air jam-jam, Bu, dulu mah. Ya, tanpa perbekal makanan yang cukup, dibawa saja ke sana. Udah sampai di Bakkah, wah istriku, aku tinggalkan kau berdua sama anakmu. Kau mau kemana? Ya Nabi Allah, aku akan pergi meninggalkanmu berdua. Bayangkan ke ibu. Nggak ada manusia. Bahkan sangat bahaya, banyak binatang buas. Tapi Siti Hajar alaihissalam, beliau bertanya, wahai Nabi Allah, suamiku, engkau tega-teganya banget meninggalkan aku sama anakku yang masih bayi di sini. Ini apakah atas kehendakmu atau atas perintah Allah? Jawab Ibrahim, ini atas perintah Allah. Ketika menjawab itu, Siti Hajar alaihissalam berkata, wahai Nabi Allah, suamiku, kalau ini atas perintah Allah, silakan kau pergi. Tidak usah pikirkan kami. Kenapa? Aku yakin Allah nggak mungkin merintahkan seperti itu kalau Allah tidak akan melindungi kami berdua. Ini ujian kedua tuh. Pergi aja Ibrahim. Maka apa yang terjadi? Ya malum anak kecil masih bayi. Ya nangis karena pingin nete sama ibunya. Air tetenya habis lagi. Karena nggak habis makanan, habis minuman. Maka dari Bukit Sofa, beliau lari ke Bukit Marwah. Jaraknya kurang lebih 450 meter, Bu. Bukit Sofa bukan kayak sekarang, Bu. Udah rata, pakai marmer, kiri kanannya ada blower, ada AC, ada jam-jam penuh di situ.
Dulu terjang, makanya kenapa di lampu hijau itu harus lari. Di sini mungkin di atas Bu, karena set, ini rata. Nah yang rata ini lari, naik lagi, jangan lagi. Gitu, makanya kita disunahkan ramal ketika melewati lampu hijau itu. Ya, insya Allah nanti tanggal 6 Juli kita akan ke Bukit Sopa Bu. Mau ikut? Nanti Oktober aja. tanggal 20 nanti kita buktikan mana Bukit Sopa. Kenapa lagi ke Bukit Sopa? Di sana kelihatan ada air Bu. Udah air, waduh, air bagus sekali, bening. Pas sampai ke Bukit Marwah, apa yang terlihat itu bukan air, cuma fata morgana saja. Kayak pasir, batu, disorot matahari, kayak air kan Bu ya? Masya Allah, bukan air. Anak nangis ditinggal di Bukit Sopa. Di Marwah, lihat lagi ke Sopa. Air itu. Lari lagi. Pas sampai ke Marwah, bukan air itu, hanya fata morgana. 2 kali dah. Lihat lagi ke Marwah. Itu air itu. Pada udah tahu nggak ada air kan? Tapi lari lagi. Sampai 7 kali bolak-balik. Kenapa? Beliau ikhtiar maksimal ingin mendapat air untuk anaknya. Sampai akhirnya kakinya udah nggak bisa berjalan lagi. Beliau bertawakal pada Allah. Ya Bu, ini hebatnya tawakal itu. Maka Allah menjanjikan Quran surat Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal pada Allah, pasti Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Udah capek, udah telaganya habis, kakinya udah silangkakan, tiba-tiba kaki bayi itu ngorehan, bahasa Indonesia ngorehan Bu. Mengoreh. Totoker. Air keluar Bu. Di padang pasir yang tandus, nih riwayat hadis nih, air keluar. Dibikin lubang. Saya bilang jam, kumpul. Air itu nggak berhenti, terus mengalir ke bawah. Akhirnya beliau bisa minum dan hidup alhamdulillah itu beberapa lama. Hingga air itu nggak bisa berhenti, maka dibikinlah. Yang jadilah kubangan. Nah, setiap para pedagang yang datang dari mana-mana melihat air itu, air itu kekayaan yang luar biasa di Mekah itu. Dulu sekarang juga sama. Kalau dulu apalagi. Semua minta izin kepada Siti Hajar untuk berdiam di situ bikin tenda. Lama-lama sekarang beliau jam-jam tower ya, hotel royal macam-macam. Itu ceritanya. Nah, di usia remaja Nabi Ibrahim balik lagi nemuin keluarganya. Gembiranya bukan main ya. Tapi tiba-tiba datang nih ujian berikutnya nih Bu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azzuka fandu ma'da tara. Wahai ananda, ketika itu saya sudah sampai usia remaja, datang wahyu pada Ibrahim melalui mimpi. Mimpinya Nabi adalah wahyu. Mimpi ibu bohong itu. Mimpi dapat emas di kolong kasur, dibuka telain emas, bohong. Ayahanda melihat dalam mimpiku bahwa ayahanda anni azbuka harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ismail kalaupun masih kecil karena soleh gulamin halim tadi, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Beliau menjawab, wahai ayahanda, kalau ini perintah Allah, tidak usah ragu, tidak usah takut. Laksanakan. Aku siap disembelih olehmu dan insya Allah ayahanda akan mendapat aku termasuk orang sabar. Maka ujian yang berat ini dilaksanakan juga. Hebatnya Nabi Ibrahim. Nah, mudah-mudahan kita pun memiliki kesabaran seperti sabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, satu. Pastikan orang maha kuat punya. Pencit udak anjeun. Wah. Ya. Kalaupun sekarang diganti sama kambing kan banyak yang tidak kurban. Padahal mobil kebeli, rumah ya genep nak, uang di bank miliaran, kurban lebar. Masya Allah. Kadang-kadang jangankan berkurban diuji dengan harta. Ku hujan ge eleh, mau ngaji sok, sudah siap-siap Al-Quranmu kena berteh hujan, alhamdulillah. Cuk si bapak teh kunaon bu alhamdulillah hujan, Pak hujan. Nah, mau ngaji. Ada alasan nah WA kayak Bu Ketua, maaf saya ngaji hujan ya. Namun insya Allah dibina diajar di sini, maka saya secara pribadi langsung ikut mengisi materi
Sasir sabenyereun Bu, sedikit-sedikit udah nama ilmu, ya nama pengetahuan, keimanan untuk kita semua ya. Baik, 2, memiliki ketaatan dalam beribadah. Mana buktinya? Beliau melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya. Entah dia Bu. Dan kalau peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, surah As-Saffat 103 sampai 105. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Ibu, falamma هذا لهو البلاء المبين. Falamma aslama watallahu lil jabin. Maka ketika keduanya, siapa keduanya? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah berserah diri kepada Allah. Dua-duanya siap untuk melaksanakan perintah Allah. Seorang anak disembelih oleh ayahanda sendiri. Watallahu lil jabin. Bahkan Ismail pun sudah ada di pembaringan ayahandanya. Golok besar sudah dilihat, sudah disiapkan. Ini betul-betul penyembelih itu terjadi. Hebatnya orang yang beriman itu. Ketaatan orang beriman itu, kalau diperintah oleh Allah, dikasih contoh oleh Nabi, tidak ada istilah engke heula, mikir heula. Sami'na wa ata'na. Hebat Bu ya. Kami dengar, kami siap melaksanakannya. Namun apa yang terjadi? Begitu mau disembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami, kata Allah, panggillah dia, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Mimpi itu ada wahyu, perintah dariku, dan sesungguhnya demikianlah kami, kata Allah, memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Tuh, itu ternyata Allah dengan nguji wungkul. Eta pesote teterak mintu ngadadak. Masya Allah. Maka Allah menggantinya dengan seekor biri-biri yang besar. Nabi Ismail selamat, Ibrahim pun lulus ujiannya. Yang dia disembelih ada biri-biri besar. Itu ada di Al-Maidah ayat 27. Yang biri-biri itu dulu pernah disembelih oleh putra Nabi Adam. Siapa ingat? Siapa namanya? Dulu putra Nabi Adam, dua putra Nabi Adam. Qabil dan Habil. Habil anak yang soleh. Beliau berkurban untuk membuktikan ketakwaannya dengan biri yang besar yang datang dari surga. Nah, biri itu kembali Allah datang dari surga, disembelih oleh Ismail alaihissalam. Bu, mana faktanya Bu? Nih Bu lihat Bu, nih. Masih ingat Bu? Tuh, Baca Yun masih ingat apa ini? Jabal Kurban, Ibu. Jadi Jabal Kurban. Jadi kalau habis umrohan, hari ini umroh, besok Ibu saya bawa jalan-jalan ke City Tour Mekah, dan antaranya ada Jabal Kurban. Tugu Putih, ini posisinya di Mina, sebelum sampai ke Jamarot sebelah sini, ada Tugu Putih. Itu monumen penyembelihan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi betul-betul itu terjadi. Apa yang diungkapkan Al-Quran itu bukan fiktif, bukan dongeng, bukan cerita, betul-betul terjadi. Mujizatnya Al-Quran itu ya, Bu. Nah, sebelah atasnya itu adalah Istana Raja. Nah, Bu, kalau mau lihat sini, insya Allah nanti 20 Oktober, Bu ya. Jangan lupa, Bu ya. Ya. Pakai seragam ini aja, nggak apa-apa lah. Jabal Kurban. Masya Allah, ya. Baik, lanjut. Bu, nah sekarang ini hamba-hamba yang beriman, Masya Allah. Kemarin kita pindah untuk menyembelih hewan kurban. Saya temukan satu kampung kecil di Jawa Tengah. Mungkin ada yang tahu Banjarnegara? Nah, di situ ada namanya Kampung Batur, Bu. Kampung Batur, ini orang, Bu. Desa, lupa lagi. Nanti kita lihat. Sekampung itu, tahun kemarin itu, dia kurban sapi sampai 73 ekor. Kambing 254 ekor. Padahal mereka itu semua buruh tani. Kalau petani mempunyai sawah, ini buruh tani. Yang income-nya mungkin sekira 50.000 sampai 80.000. Tapi kok tiap tahun bisa kurban? Kenapa?
Nah, yuk kita lihat Bu, jawabannya Bu. Desa sebuah dusun kecil di Banjarnegara, Jawa Tengah mencuri perhatian publik karena ratusan warganya berkurban sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing pada Idul Adha tahun ini. Pengurban merupakan warga dusun setempat yang rata-rata merupakan petani dan juga buruh tani. Agar bisa rutin berkurban setiap tahunnya, warga menabung 10.000 per hari selama 10 bulan. Nabung 10.000 sehari selama 10 bulan. 10.000 kali 30 berapa? 300.000 kali 10? 3 juta. Begitu mudah mereka. Yang susah teh istiqomah nak. Ditinggali usia 1 juta, lebar belikan sebelah kelah. Nah, itu gunanya itu. Belajar dulu. Ya, Ibu. Kita lihat nih. Masya Allah, kekompakan kampung ini, lihat Bu. Usai melaksanakan Idul Adha di lapangan terbuka, pulang lagi ke rumahnya, nungtun meh hiji ewang. Masya Allah. Allahu Akbar. Ira di pada suka model kia, ayo. Dan ajarah bisa kurban nanti ini. Bu, Masya Allah. Bu, berapa daging yang terkumpul Bu? 25 ton. Masya Allah, gantongnya 5 kilo daging. Allahu Akbar. Ya Bu, nah ini kalau udah samina watona tidak ada istilah berat untuk berkurban. Karena mereka tahu ketika menyisihkan hartanya untuk kurban, ya bukan dibuang sayang, tapi dititipkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya Bu ya, Masya Allah. Baik, Bu, kalau sudah keimanan yang berkata menghadapi perintah Allah apapun tidak ada yang berat Bu. Karena mudah semua. Contoh lain Bu, lihat Bu, seorang kakek nih usia 111 tahun Bu. Ini adalah Muhammad Abdurrahman. Dia berusia 115 tahun yang hidup di Bangladesh. Dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, meski matanya buta dan tubuhnya telah rentah. Sebagai penunjuk arah, Abdurrahman mengikatkan tali di sepanjang jalan dari rumahnya ke masjid. Di masjid yang dibangun di atas tanahnya itu, dia bertugas sebagai muazin sekaligus imam sholat. Usianya 115 tahun, jalannya pun udah bongkok, matanya nggak lihat, tapi nggak pernah ketinggalan sholat. Kalaupun dengan cara nantengkan benang Bu, bola tambang di rumah ke masjid, dia mudah nyampe. Masya Allah. Rasul menyatakan, ini sampaikan pada bapak-bapak di rumah, bapak tadi ngaji nih. Ustaz bilang ada hadis Nabi mengatakan bahwa laki-laki yang terkuat di dunia adalah laki-laki yang berani memenuhi panggilan Allah 5 kali sehari semalam. Duhur, rumah, masjid, masjid, rumah. Asar, hayya ala sholat, tinggalkan kesibukan, ke masjid lagi, balik lagi. Begitu seterusnya. Luar biasa, Bu ya. Baik, satu lagi. Orang yang sudah samina wa atona, ya, menjawab panggilan Allah dengan keimanan, akan ringan, akan terasa enjoy. Seperti Nabi Ibrahim tadi, kita ambil contoh Bu. Nih, seorang ibu sepuh lagi. Tuh lihat Bu. Masya Allah. Siapa nih Bu? Kurang naon tak Bu? Allahu Akbar. Tanpa diketahui orang lain, hanya di masjid ada CCTV kerekam. Jadi ibu ini tiap harinya kerjaannya ngambil rongsokan, mulungan rongsokan Bu. Dijual, saya sutjuk, ini uangnya ada 4 lembar nih, 5 ribuan. Selembar dimasukkan kotak infak. Masya Allah, inilah ibu yang kaya hakikatnya Bu. Udah begitu, dia pergi. Malu kita melihatnya Bu. Allahu Akbar. Nah, jangan lihat 5 ribunya Bu. Rasul mintakan uang 1 dirham itu, infak 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. Dari yang lain, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kalaupun dengan sebutir biji kurma. Ya, kalau kita selamat dari api neraka, kalaupun cuma sebutir biji kurma, artinya berapa sen pun mesti ada uang rezeki yang disisihkan untuk kepentingan agama. Bismillahirrahmanirrahim, 5.000 rupiah. Nah, saya tanya, kalau misalnya ibu kan punya uang 10 juta, umpama punya di dompet, ibu infak 1 juta. Saya tanya, besar mana 5.000 sama 1 juta?
Besar 1 juta, ya kan? Tapi kualitasnya 5.000 per 20.000 kali 100%. Berapa persen? 25%. Betul? 1 juta per 10 juta kali 100% berapa? 10%. Masih gedean si emak yang 5.000. Kenapa? 5.000 itu dari 20.000. Jadi dalam berinfak bersedekah itu Bu, bukan lihat nominal kecil dan besarnya. Ya, terinspirasi dengan ini dan juga ngobrol sama Umi, akhirnya kita pun bikin ini butuh. Ini tujuannya untuk lelang tanah pontren, bukan untuk masjid ini, untuk lelang tanah, bukan untuk bangun masjid, beda lagi itu bangun masjid. Jadi wakufnya kalau tanah itu selama-lamanya. Ya, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, sekecil apapun Allah akan membuat sebuah istana di surga. Tiap kita ngaji ini dibagikan satu lembar itu Rp5.000. Jadi jemaah caranya kalau misalnya berkenan nanti punten jan Robah ya. Halo. Satu buku ini ada 50 lembar. Ada anak, mantu, keluarga mewakaf Rp5.000 untuk memudahkan punya. Tidak usah frekuentasi lagi, soekeun kasih aja selembar. Nah, gini. Kapan ini tidak dibatasi? Bisa 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, tidak dibatasi. Ya, kan ini untuk ibu juga. Ibu ya. Baik. Poin berikutnya Bu. Yang ketiga. Ya. Istiqomah dalam menegakkan tauhid. Nah, ini Bu. Masih ingat yang pertama tadi apa? Ibrahim Nabi memiliki sifat kesabaran. Yang kedua, memiliki ketaatan. Yang ketiga, istiqomah dalam menegakkan tauhid. Mana buktinya? Nah, ini rame Bu nih. Menyampaikan dakwah kepada ayahnya dan kepada kaumnya yang waktu itu menyembah berhala. Menyembah patung berhala, pateko. Didakwahi oleh beliau supaya bertauhid hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat rujukan ayatnya. Nih, Quran surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 69 sampai 73. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. Ibu, nah gitulah ya, ciri khas ngaji di Al-Jahra itu apa yang kita kaji jelas ayat Al-Qur'annya. Tadi Ustaz Topan pun sama demikian ya. Ayatnya ada, bahkan di fotokopi, bahkan yang bahasanya Syekh dari Mekah, kemudian dijelaskan maknanya. Ya, inilah yang namanya betul-betul ngaji. Ada ilmu nanti kita pahami. Waslu alaihim naba'a Ibrahim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka, siapa kita semua, tentang kisah perjuangan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, bertanya kepada kaumnya. Termasuk penguasa raja yang memerintah waktu itu namanya Raja Namrud. D-nya jangan dihapus Bu. Nggak ada D jadi Namrud. Nabi Ibrahim dakwahnya dengan bertanya, "Ma ta'budun?" Kata beliau, apa yang kalian sembah ini? Beliau bertanya bukan tidak tahu, tapi untuk membangkitkan pemahaman mereka, membuka hati mereka dulu. Apa yang kamu sembah ini? Kaum Nabi Ibrahim waktu itu menjawab, na'budu asnaman fanadallu laha akifin. Ibrahim tanya, yo, yang kami sembah itu berhala-berhala. Dewa-dewa, Tuhan-Tuhan yang diwujudkan seperti berhala, dan kami sangat setia menyembahnya. Oh, dengan penuh kebanggaan. Oh, Tuhan kami ayat tabung keluhkan katingal itu. Tuhan kamu mana nggak kelihatan? Itu. Oh malah Nabi Ibrahim nanya lagi, al yasma'unakum izdad'amun? Apakah Tuhan yang kamu sembah itu
ketika kau berdoa memohon pada mereka, apakah mereka bisa mengabulkan permohonan kalian? Dia bisa ngajawab, Bu. Dan minta ka batu atuh. Ya, demikian wa au yanfa'unakum au yadurun. Sebaliknya kalau kau tidak menyembah kepada mereka, apakah mereka bisa memberikan madarat kepadamu? Tidak bisa menjawab juga. Nah, hebatnya dakwah Nabi Ibrahim dengan kalimat tanya. Nah, qalu, mereka menjawab karena terdesak. Karena memang iya, secara logika hati kecil mereka ngaku, iya teh batu. Benda mati, nggak mungkin bisa mendengar, nggak mungkin bisa melihat, nggak mungkin bisa mengabulkan. Tapi kenapa mereka sembah? Karena sudah terdesak, ya kalah dalam debat. Apa jawab mereka di ayat 74 sampai 77? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bukan begitu Ibrahim. Kami menyembah Tuhan-Tuhan kami, patung-patung berhala, batu-batu ini kami lakukan karena nenek-nenek moyang kami juga dulu seperti itu. Itu ya. Di dieu mah geus jadi kebiasaan. Nenek moyang kami begini dari dulu. Karena mereka tahu apa yang dilakukan nenek itu salah. Qala Nabi Ibrahim menjawab, maka apakah kalian telah memperhatikan apa yang selalu kalian sembah itu? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu. Karena sesungguhnya apa yang kalian sembah itu adalah musuhku. Kecuali Allah Rabbul Alamin, itu Allah yang telah menciptakan aku, maka dialah sebenarnya Tuhan yang harus kalian sembah, yang telah menunjukkan aku. Hadirin rahimakumullah. Nah, yang namanya penguasa, Bu, mau eleh rakyat. Ya gitu kan? Karena dia punya aturan, kadang-kadang yang salah itu bisa benar. Ya, kalaupun bohong, dibela we. Kenapa? Karena penguasa. Ya. Nah, maka akhirnya si Raja Namrud memerintahkan kepada tentaranya untuk menghukum Ibrahim. Karena dia dianggap sudah menghina Tuhannya. Sudah mengacau balaukan keyakinan mereka. Apa hukumannya, Ibu? Digambarkan dalam ayat berikutnya. Tidak saya bacakan karena waktu yang singkat. Langsung aja, Bu ya. Membikin api unggun. Ya, besarnya, banyaknya, luar biasa. Sampai berhari-hari api itu tidak padam. Arem, disuluhan dari terus dibikin ketopel yang besar raksasa. Ya, saking besarnya api itu, maka Nabi Ibrahim dilemparkan pakai ketopel, kebayang punya. Dan ini masih ada, Bu, di Babilonia saat ini. Alhamdulillah. Nah, tugas kita sekarang, ibrohnya, pelajarannya, tafsirannya, ternyata kesesatan manusia zaman Nabi Ibrahim dahulu ayeuna ge aya masih banyak malah. Ya, hanya beda bentuk. Lihat Bu. Mohon maaf nih, dengan segala hormat saya menyampaikan contoh ini tidak bermaksud apa-apa, hanya untuk menunjukkan bahwa dakwah tauhid itu belum selesai. Mengingatkan manusia dari penyembahan berhala itu ternyata belum selesai. Dilanjutkan oleh nabi-nabi berikutnya sampai nabi kita Rasulullah SAW sampai hari ini kita sebagai pelanjutnya, tugas itu belum selesai. Mana buktinya, Bu? Yuk kita lihat, Bu. Nih, lihat, Bu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, barokah. Semoga doa tadi ijabah ya Allah. Mau mudah dengan ngalap berkah, tetapi hisab di akhirat akan susah. Krisis tauhid di negeriku tercinta. Masya Allah. Walaupun mereka sudah bersyahadat dan mengakui ada pencipta yaitu Allah Ta'ala, namun perilakunya menjerumuskan kepada kesyirikan. Konon dipercaya, siapa yang bisa menyatukan tangan kanan, berinya di belakang punggung dari batu tersebut, maka hajatnya akan terkabul. Dan mereka katakan semua ini dengan izin Allah. Ya, iblis juga menyesatkan manusia dengan izin Allah. Beginilah perilaku seorang yang tak memahami hakikat tauhid, hanya sekedar mengakui Allah sebagai pencipta, namun syirik dalam hal meminta. Masya Allah. Ini zaman now, Bu. Ayeuna sampai orang percaya mau punya hajat, mau punya mas apapun, minta ke batu. Batu di depan masjid lagi. Tangan diputar ke belakang. Kalau ketemu, nanti dijabah semua. Kunaon ku batu. No, gitu. Ini, Bu, pesawat nih. Berarti ini orang yang orang pinternya, orang kaya punya usaha.
tidak mau terbang sebelum dibanyu kucai kembang. Nah, lihat Bu. Nah, Masya Allah. Nah, ini zaman now, Bu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini ada lagi Bu nih. Nah, ini upacara di kuburan tinggal Ibu. Allahu Akbar. Nah, naunan jang di kuburan itu Allahu Akbar. Na'udzubillah. Ini perlu nangaus ibu. Pokoknya kita datang ke pengajian, kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana kemusikan. Bahkan mereka lebih hormat kepada kuburan ketimbang kepada ayahanda ibundanya. Lihat Bu, lihat Bu, lihat Bu. Di Ciuma, kuburan satu tinggal. Masya Allah. Kuburan di Ciuman, indung di lengkahan we. Masya Allah. Ternyata ujung-ujungnya ada niatan lain, Bu. Kan mereka ngasih infak. Tuh, lihat Bu. Nah, jadi proyek ya. Hadirin, Rasul mengatakan bibu hapunten tong bendunya. Ya. Rasul tidak melarang ziarah. Kuntu nahaitukum 'anil ziarah fajuruha. Sabda Nabi, dulu aku melarang ziarah. Sekarang mah boleh ziarah. Kenapa dulu dilarang? Karena zaman dulu itu pas periode Makkiyah, umat Islam baru pertama kenal Islam, sudah muslim mereka. Sudah baca syahadat. Tapi kebudayaan, kebiasaan jahiliyahnya belum bisa ditinggalkan. Masya Allah. Ya Bu, di karungan baingan, Bu, dipeliharanya di karungan duit nakri. Di mana majlis tali model kiri di karungan sok? Masya Allah, Bu ya. Nah, mereka jarahnya itu mereka lakukan, ya. Datang ke sana bukan mendoakan, minta-minta kepada yang telah meninggal, minta berkah dan sebagainya, maka dilarang. Fajuruha, kemudian setelah hijrah ke Madinah, umat Islam sudah tahu diperintahkan berziarah. Karena ziarah itu akan mengingatkan pada akhirat. Dia akan mengingatkan pada kematian. Enggak ziarah, tapi dengan dua tujuan. Satu, mendoakan, bukan minta-minta. Yang kedua, jadikan tazkirah, pulang ziarah itu timbul motivasi untuk lebih getol ibadah. Ya. Nah, itu bagus ziarahnya, Bu. Baik. Jemaah yang Allah muliakan, tuh Bu, lihat Bu. Sampai segininya kuburan. Ngoronang, Bu. Kan syirik jelas, Bu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu, kenapa kau lewat makam Nabi Muhammad SAW di Raudo, kita nggak boleh lama-lama oleh askar diusir. Haram haji. Kenapa? Kan takut terjadi. Ya Bu ya. Masya Allah. Terus isin Bu ahnya. Ayah di Bu ya. Ibu hamil gerhana bulan. Tuh. Masya Allah. Mandi Bu. Tengah puting tuh. Warga perumahan Panorama Indah, Sumber Kolak, Situbondo, Jawa Timur, saat menyambut gerhana bulan pas hamil. Anggota keluarga mereka yang sedang hamil diajak keluar rumah untuk melihat gerhana bulan secara langsung. Saat gerhana bulan mencapai puncaknya, perut ibu Masya Allah lulus 7 kali. Hal ini dipercaya bisa memperlancar proses persalinan nanti. Gerhana bulan bisa terlihat jelas di wilayah Kabupaten Situbondo. Kampung Kurma menuju rumah kampung kene Bu, asup ke kolong. Kan ada kolong rumahnya ya. Di mandian di luhur. Kenapa kalau nggak begitu nanti bayinya black and white tutung sabelah. Naon hubungan anak? Ini zaman now nih. Nih lihat Bu nih tuh. Ini baru ada gerhana bulan ini. Yang ada aja. Karunya mentak ngaji Neng. Baik. 4. Optimis terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harus menjadi jiwa kita, keyakinan kita. Buat hidup ini harus optimis. Allah itu tergantung zon sangkaan kita. Kalau sangkaan kita baik sama Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Ya, mana buktinya? Beliau berani menyembelih Ismail alaihissalam dan ternyata diganti dengan seekor biri-biri yang besar. Mana ayatnya? Fussilat As-Saffat ayat 107. Ibu,
وفديناه بذبح عظيم. Begitu Ismail akan sembelih, maka Allah menyeru wafadainahu bizibhin azim, dan kami tebus dia dengan seekor sembelian yang besar. Jibril, cepat selamatkan Ismail, ganti dengan biri-biri. Ternyata yang jadi disembelih itu adalah seekor biri-biri. Nah, keistiqomahan ini harus menjadi keimanan kita. Kalau kita optimis sudah hidup ini, Allah akan memberikan yang terbaik. Ya, jangan ragu. Saya lagi, ketika mau melaksanakan perintah, ibu mau ngaji jangan ragu, bangun tahajud jangan ragu. Ada orang cerita kuno, ibu teh jadi perlu pilek itu di rumah minang ting tahajud. Kok kenapa jangan bagi tongkat segala? Teh minang ting sholat berjamaah, minang ting ngaji dikit. Bu, yang namanya kehidupan ini juga ngelepas si qadarullah, takdir Allah. Yakin sesuatu yang telah ditetapkan menimpamu, kata Nabi, tidak mungkin ada orang yang bisa menyelamatkan dari takdir Allah. Sebaliknya, sesuatu yang dijamin tidak akan menimpamu, jangan kecil hati. Yakin Allah tidak akan mengizinkan siapapun mencelakakan. Bu, tong saya kasih contoh bu, nih seorang anak pelajar nih. Video ini adalah bukti bahwa Tuhan nunggu temannya. Menunggu temannya, tiba-tiba ada serangga yang menggigitnya. Dia jadi marah dan menginjak serangga itu dan pindah dari tempat itu. Namun yang ia pas pindah, apa yang terjadi? Pertanda dari Tuhan agar dia selamat. Innalillah. Kok bisa begitu ya? Itulah takdir Allah. Bagi orang yang beriman, Allah janji akan selalu memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Oh ya, kalau sudah takdirnya tidak mengelak, tapi kalau Allah akan menyelamatkan kita, insya Allah akan selamat. Ya, hadirin kalau termasuk juga kematian itu. Lihat tuh, innalillah. Begitu mudah Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa manusia. Pada kesehat, jag-jag belejak, mata olahraga gak sehat, makanya ingin sehat tapi tuh datang malakul maut. Masya Allah. Tapi saya sampaikan kepada ibu kabar gembira, bagi hamba yang beriman tidak usah takut dengan kematian. Ya. Kapan, di mana, wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Kenapa? Bagi hamba yang beriman, kematian itu adalah pintu gerbang pertama untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Ulangi. Kematian bagi saya, kita semua orang beriman, sekali lagi, pintu gerbang pertama yang Allah akan bukakan untuk menikmati kehidupan yang abadi, yang jauh lebih nikmat ketimbang di dunia. Asal beriman. Mana ketentuannya? Quran surah Fussilat, surah 41, ayat 30, 31, 32. Ini sering dibahas nih. Wes diulang-ulang weh. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah, lantas mereka istiqomah dan keimanannya. Ibu paham istiqomah dan keimanan? Ketika diserang sakit, tidak kunjung sembuh. Kesana kemari, ada tetangga sebelah ibu mau sampai ke dokter, itu mah lain penyakit sabarangan, tapi penyakit samanya penyakit 10 mana ya. Mau datang ke dukun. Orang yang istiqomah keimanan tidak terpengaruh. Tetap dia takarub pada Allah, ibadah pada Allah, doa kepada Allah, tidak yang lain. Dagang rugi wae, kerja di PHK, ke kampung tani malah sama hama kudu kumaha tuh. Datang lagi teman, kenapa begitu? Atuh pengen dagang laku mah harus pakai bumbu. Godaan keimanan tuh. Ya, bukan masak saya juga nggak pakai bumbu nggak enak. Saya udah tahajud, udah baca. Itu mah standar, bumbu spesial. Namun sumping ke Gunung Kawi. Orang yang imannya istiqomah tidak akan tergoda. Sampai di akhir wafat dalam keadaan iman, maka apa yang terjadi bu? Orang yang wafat dalam keimanan, bu lihat. Pernah saya bilang di sini, nih. Rasul menjanjikan kalian akan dicabut nyawa itu sesuai dengan kebiasaannya.
Kalaupun ibu nggak ada yang lihat, ibu biasa tukang tadarus, ahli Quran, disamatin. Allah akan mencabut pada situasi yang sangat baik menurut Allah. Contoh seorang ibu yang sedang tadarus, memimpin pengajian ibu-ibu, Al-Baqarah Bu ya, sampai wakaf lagi bacanya. Yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul sampai wakaf tuh. Allah menghendaki beliau harus memberikan napas di penghujung ayat yang dibacanya. Masya Allah. Ada lagi Bu, nih ini film dari CCTV semua Bu. Ini bukan rekayasa ini, kematian yang bikin iri. Ya, siapakah mereka? Tentang dakwah Bu. Innalillah. Apa kegembiraannya? Hadis Sahih Muslim. Ayat tadi belum dilanjutkan, kita teruskan. Maka begitu dia akhir hayatnya, tatanazzu alaihimul malaika. Allah mengutus malaikat turun ke bumi, menemui hamba Allah yang akan meninggal. Tetangga nggak lihat Bu, keluarga nggak tahu. Di rumahnya banyak malaikat. Yang bersangkutan lihat. Masya Allah. Lihat. Dan malaikat itu membawa 3 pesan mulia. Ya Allah. Pertama, Allah takhafu. Hai hamba Allah, kalian jangan takut ya. Nyawamu akan dicabut, udah sampai waktunya. Kenapa? Kematianmu diridhoi oleh Allah. Ibu, hafal Al-Fajr? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Wahai jiwa yang tenang, hamba yang beriman, ya, sini kamu dipanggil sama Allah. Bergabunglah dengan hamba-hambaku yang soleh. Sini kamu, masuklah ke dalam surga. Itu panggilan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Yang kedua, wala tahjanu. Hamba Allah, kalian jangan sedih. Jangan kau pikirkan istrimu, suamimu, anak-anakmu, hartamu, semua akan aku ganti lebih baik. Dan mereka akan ada di Allah. Yang terhebat yang ketiga, wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian, hai hambaku, dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Ibu dah hadis Muslim jelaskan, ketika roh orang beriman dicabut itu seperti bagaimana mudahnya air yang mengalir dari ceret teko. Mudah banget, agak besar. Orang yang tidak beriman, maksiat, seperti sebuah batang yang penuh dengan cucuk, dibulen kukuol, dikasih air basah, dicabut sekaligus. Alhamdulillah. Wan najiati gharqan wan nasyitati nastan. Ya. Jadi sebelum wafat itu dia diizinkan melihat tempatnya di surga nanti. Makanya orang yang beriman wafat itu tersenyum. Dikasih duit 10 gepuk terbit aja, Pak, duit Pak. Tetap aja melihat ke sana. Apa yang melihat? Tempat surganya yang akan dijanjikan Allah. Bu, untuk bisa begitu itu, husnul khotimah itu memang tidak mudah. Ulah bisa kumaha engke. Tapi kudu engke, kumaha artinya ikhtiar sekarang. Oleh kajian ini. Tanpa ibu ngaji, wallahu alam, mungkin ilmu akan bertambah. Tanpa ngaji, kalau ilmu nggak bertambah, iman pun nggak akan mungkin meningkat. Amal akan meningkat. Tuh, kayak HP aja, udah lowbat Bu. Menteri jasa parem Bu. Kalau udah lama mati, mah hirup deh kita. Terus diganti kulem birunya. Itu. Makanya cepet cas. Nah, alhamdulillah di antara program pengen kita, Sabtu ke-3. Ibu hari lain emang nggak ngawas kemana wae. Jangan dibatasi, silahkan lebih banyak ngaji, banyak mencari ilmu, bagus yang disampaikannya, itu akan nambah pengetahuan iman. Sabtu katiluma, omat ulah ke mana-mana, itu lah. Sabtu kaiji kedua, mangga, sok ngawas. Sabtu katulah ke mana-mana. Kedah KDM, pandidi abdil kadir ayeuna. Ya, baik jemaah sekalian, ibu yang Allah muliakan, tuh habis waktunya Bu ya.
cukup sekian apa yang disampaikan. Semoga manfaat. Pulang dari sini ibu lebih tenang lagi menghadapi kehidupan, ya, lebih sabar lagi. Ibu sekalian, ini saya filmkan Bu, gimana cara nanti si Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim. Ibu, nih, saya visualkan. Tadi kelewat nih. Lihat Bu, Raja Namrud bisa panggil di pasangan kita, gitu. Raja Namrud yang selalu menentang dakwah Nabi Ibrahim sangat murka ketika mendengar bahwa Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala di kuil. Sebagai hukuman, Namrud memerintahkan. Udah Bu ya, klik. Kecil ya, kedapian. Oke. Udah Bu ya, Raja Namrud gitu. Ya Bu. Ini ada doanya Bu. Ini oleh-oleh bagi Ibu untuk diapakan di rumah doanya nih. Biar diselamatkan dari berbagai macam bahaya ya. Nih. Raja Namrud yang selalu menentang dakwah Nabi Ibrahim sangat murka ketika mendengar bahwa Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala di kuil. Sebagai hukuman, Namrud memerintahkan rakyatnya mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Kayu-kayu itu ditata melingkar dengan tiang di tengahnya. Nabi Ibrahim pun diikat di tiang tersebut. Kemudian mereka menyalakan api yang begitu besar hingga burung yang terbang di atasnya pun mati terjatuh. Saat itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun menemui Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, Allah mengutusku untuk datang kepadamu. Apakah engkau membutuhkan bantuanku? Tidak, cukuplah Allah sebagai penolongku. Jawab Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan. Allah pun berfirman kepada api tersebut, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Api itu tidak membakar Nabi Ibrahim, melainkan hanya membakar tali yang mengikatnya. Ketika api sudah padam, Namrud dan kaumnya terkejut melihat Nabi Ibrahim keluar dari api tanpa sedikit pun terluka. Beberapa orang mulai menyadari kekuasaan Allah setelah melihat keajaiban itu, tetapi banyak juga yang tetap kerap dan tidak beriman. Nabi Ibrahim pun melanjutkan dakwahnya dengan keyakinan dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Ibu, begitu dilemparkan ke dalam api, apa yang Allah firmankan, Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 69. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Maka api itu jadi dingin dan Masya Allah ya, malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Dan sebelum beliau dilemparkan ke sini, Jibril datang menawarkan bantuan. Apakah kau perlu bantuan? Kata Nabi Ibrahim, aku nggak butuh bantuan Jibril, aku hanya butuh bantuan Allah. Membaca doa, dia berikan nama Al-Quran, hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh lanjutkan, ni'mal maula wa ni'mal. Nah, kalau menghadapi kesulitan apapun, ibu dawamkan itu. Atau jadikan dikir harian ya. Teman sekalian, demikian kiranya sebelum ditutup kita doakan dulu hamba-hamba Allah yang sakit punya dan juga yang meninggal jemaah kita, Masya Allah. Suaminya Bapak Ngatman. Neneknya sekarang. Iya, Pak Ngatman almarhum, khususnya beliau juga orang tua kita, ibunda ayahnya kita semua telah wafat, kita doakan ke mereka di alam barzahnya, diampuni dosa kesalahannya, ditempatkan tempat yang terbaik, diterima semua mansurnya. Kita yang masih diberikan usia panjang, alhamdulillah, usia ini usia yang berkah. Kuda putih semua disolehkan Allah Azza wa Jalla, doyah kita disolehkan qurrat a'yun. Hajat keinginan ibu-ibu semua yang ingin umroh, yang ingin haji dan sebagainya, semoga dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki yang telah dilimpahkan, Allah berikan pada berlipat ganda, dan rizkinya kasab usaha dimudahkan berlimpah barokah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamla ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nujulahu wa wasi' madkhalahu wa ushiru bil ma'i wasaj wal barad wa naqihi min khataaya kama yunqal sabul abyadu min ad-danas wa abdihu daun khairan min darihi wa ahlan min ahlihi wa jaudah min jauji wa kifitna wa azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin. Hatunun, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah mempertemukan kita pada bulan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Bapak Ustadz Asep Rohidin yang telah memberikan
pencerahannya, kajiannya untuk kita semua. Semoga kajian yang diberikan Bapak Ustadz manfaat bisa diamalkan pada kehidupan sehari-hari kita. Amin. Semoga juga kita doakan juga untuk Bapak Ustadz dan keluarganya sehat walafiat selalu, Amin. bisa memberikan kajian-kajian untuk selanjutnya untuk kedepannya. Insya Allah. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.